Shalom, Selamat hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 20 April 2020 ini kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online. Nah, kali ini udah ada Kak Danu sama Kak Niko nih yang akan memimpin kalian di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Sebelumnya apa kabar nih Kak Niko nih? Baik, Kak Danu. Makin baik ya, puji Tuhan. Udah berapa minggu nih kita nggak ketemu ya? Iya ya, kita selama ini 3 minggu ya. 3 mingguan sama adik-adik Teruna juga karena situasi yang masih belum memungkinkan kita untuk berjumpa secara tatap muka ya, Kak Niko ya. Tapi itu nggak mengurangi hikmat kita dalam beribadah dan malah kita semakin bersemangat nih harusnya ya Kak Niko ya. Tetap harus semangat. Terutama minggu ini kita sedang merayakan Paskah. Selamat Paskah. Buat adik-adik semua dimanapun berada, kiranya damai Paskah menyertai kita dalam situasi dan kondisi sesuai dengan yang kayak kita tahu nih sekarang negara kita ini sedang kondusif. Iya betul, lagi nggak kondusif. Dan tapi harus stay di rumah. Iya. Gitu, untuk di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Iya, betul banget. Nah, Kak Niko, karena ini temanya Paskah, jadi kita akan berbeda konsep ibadahnya dengan sebelum-sebelum. Akan ada 2 orang bintang tamu. Jadi kita ada 2 kakak bintang tamu nih yang akan nemenin kita di sini. Jadi kita nggak akan berdua aja. Berarti ada kejutan gitu ya kayak ada kejutan nih ya. Berarti spesial nih kayaknya. Dan ada teman-teman juga nanti yang akan bergabung. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi kayaknya spesial banget nih. Spesial dalam rangka Paskah. Meskipun kita di rumah aja nih ya Kak Niko ya, tapi yang tadi aku bilang bahwa itu nggak akan melunturkan semangat kita, nggak akan menghilangkan hikmat kita untuk beribadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Oke, sebelumnya buat adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, apa dulu yang harus kita persiapkan? Kita persiapkan Alkitab seperti biasa, dan sebelum kita masuk ke dalam ibadah nanti, kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh sejenak. Baik, adik-adik semua, mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita menyanyi lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bila ku masuk di sorga kelak, dan ku memandang Rajaku tetap, maka hidupku abadi merdu. Tuhanku Yesus mengasihiku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sebelum masuk ke dalam ibadah, mari kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di minggu yang baru ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online ya Bapak. Meskipun kami berada di dalam rumah kami masing-masing,
tapi biarlah kiranya anugerah damai sejahtera dan sukacita Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga kami boleh merasakan anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, kuduskan dan tahirkan kami, agar kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum pembacaan Mazmur, kita akan bernyanyi dari lagu yang berjudul Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Baik adik-adik, Kaniko, saat ini kita mau baca Mazmur nih. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada Kaldo. Halo Kak. Hai, Adik-adik, Kaldo, apa halo kabar, Kaniko, Kak? halo Kak Danu, baik, Halo. baik. Ya, kita akan baca Mazmur. Mazmur kita hari ini akan dipimpin oleh Kaldo. Silakan Kak. Ya, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Cara bacanya nih Kak. Oke, cara bacanya nanti kakak akan baca ayat yang ganjil, Kaniko, Kak Danu, dan adik-adik akan baca ayat yang genap. Baik. Mari kita mulai Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Kita baca dari perikopnya. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, pemilik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Demikian pembacaan Mazmur kita. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Nah, untuk pemberitaan firman Tuhan, gimana nih Kak Danu? Kata Kak Niko tadi ada satu bintang tamu. Itu Kak Danu yang ngomong. Oh, iya. Oke. Lupa. Ya, jadi kita akan panggil satu kakak layan lagi untuk menemani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan karena masih ada satu space yang kosong nih di sampingnya Kak Aldo ya. Oke, kita akan panggil aja Siapa? Kak Febri. Kak Febri. Silakan Kita masuk berikan tepuk tangan ke buat Kak Febri. Hai. Kak Ipe ya. Sama ya? aja ya. Apa kabarnya Kak Ipe? Kabar baik ada. Selamat Paskah, Ya, Kak Ipe. selamat Paskah Minggu. adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, kita akan langsung masuk aja nih Kak Ipe ke pemberitaan firman Tuhan kita untuk minggu ini. Oke. Kita akan doa pembukaan. Doa Kita akan pembacaan doa sebelum Alkitab. pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh Kak Ipe. Oke, adik-adik. Tapi tadi udah dikasih tahu kan Kak, udah siapin Oh, Alkitab sudah, ya? sudah, Oke. sudah. Kalau gitu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pemelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini di tengah sukacita kami akan karya kebangkitan-Mu, kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu agar mampu menguatkan kami dalam memahami setiap bagian dari firman-Mu. Dan terlebih daripada itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak Ipe, minggu ini kita mau baca dari mana nih? Oke, kalau minggu lalu kita baca dari kitab Lukas, minggu ini kita akan baca dari kitab Markus. Jadi kita masih akan membaca Injil. Injil Markus, pasalnya yang ke-16, Pasal 16. ayatnya yang pertama sampai 8. Oke, kita akan membacanya secara bergantian.
Nanti bacanya gini Kak, yang ayatnya ganjil, yang bacain itu yang bulan lahirnya ganjil. Bulan lahirnya. Bulan lahirnya ya. Bulan lahir. Bulan lahir. Nah, kalau yang genap berarti bulan lahirnya genap. Nah, oke. Kak Danu bulan Desember. Oke. 15 Desember sih. Berarti ganjil ya Kak? Genap. Genap dong. Oke, adik-adik Ya. kita baca secara bergantian. Kita baca dari perikopnya ya. Markus 16 ayat 1 sampai 8 di bawah judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Oke deh, oke. Mau Kaniko atau Kak Danu nih? Silakan. Oke. Sebelumnya selamat hari Minggu, selamat Paskah buat Kak Aldo, Kak Ipe, dan Kaniko dan adik-adik semua yang di rumah. Nah, minggu ini kan beda banget nih. Kita merayakan Paskah, kemarin perjamuan agung. Terus sekarang Paskah di rumah. Bayangin di rumah yang biasanya kita di gereja. Subuh-subuh nih biasanya jam 4 pagi kita di gereja. Nah, sekarang tuh di rumah kita nih masing-masing kan. Merayakan Paskah ini kayaknya jadi pengalaman baru nih ya buat kita ya. Nah, menurut Kak Ipe ini apa sih yang mau dijelaskan di Injil Markus ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa dibagikan ke adik-adik di rumah? Oke, sebelumnya aku mau menanggapi yang tadi dibilang sama Kak Danu ya. Ini benar-benar pengalaman pertama banget ya buat kita semua. Kalau kita mengadakan Paskah di rumah, nggak bertemu di dalam gereja gitu ya. Aku sih secara pribadi ada seneng ada sedihnya gitu. Senangnya bahwa ini memang buat kebaikan kita bersama, tapi sedihnya bahwa kita nggak bisa ketemu yang lain untuk mengucapkan salam Paskah itu gitu. Terus kita nggak bersukacita di dalam satu tempat yang sama, tapi it's okay lah, nggak apa-apa gitu kan. Karena kan memang kondisinya yang terbaik adalah saat ini. Nah, kondisi ini sebenarnya menjadi salah satu cara kita juga untuk melihat kebangkitan Yesus itu juga Kak, gitu ya. Kalau yang kita baca, tadi kan kita baca dari kitab Markus. Seperti yang dijelaskan minggu lalu, kalau kitab Markus itu kan masuk ke dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu ada Matius, Markus, Lukas. Nah, cuman Yohanes juga masuk karena dia punya alur cerita yang sama dengan ketiga Injil itu gitu. Kalau yang tadi kita lihat di bawah judul Kebangkitan Yesus kan itu ada Matius 28 ayat 1 sampai 10, Lukas 24 1 sampai 12. Nah, Yohanes juga. Jadi itu ceritanya sama, menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Tapi memang di setiap Injil itu punya sudut pandang yang beda-beda, Kak. Gitu. Walaupun memang maknanya sama, tapi sudut pandang si penulis mau menceritakan itu beda-beda. Bahkan gaya bahasanya juga. Gaya bahasanya beda gitu. Dan yang dituju juga beda. Gitu. Kalau misalkan minggu lalu kita baca kitab Lukas itu mau menunjukkan itu ke orang-orang Yahudi yang memang sudah menjadi Kristen. Nah, kalau yang sekarang penulisnya Markus mau menunjukkan suratnya ini untuk orang-orang Yunani.
Karena bahasa atau penulisan dari kitab Markus ini memang lebih banyak gaya bahasa-bahasa Yunani gitulah gitu. Jadi berdasarkan beberapa tafsiran disampaikan kalau si penulis ini Markus mau menyampaikan tulisannya untuk orang-orang Yunani yang mungkin saat itu memang sudah beriman kepada Yesus gitu, sudah percaya akan Dia. Cuman karena kan struggle-nya kan pasti mereka punya permasalahan yang sama dengan Lukas, kitab Lukas yang kita baca minggu lalu, bahwa mereka punya struggle ya, iman mereka kan masih sedikit yang percaya gitu ya. Sedangkan saat itu ada kekaisaran Romawi yang seolah-olah menekan iman percaya mereka gitu. Nah, kitab Markus ini mau menguatkan mereka bahwa kebangkitan Yesus itu memenuhi penggenapan dari kitab-kitab sebelumnya yang menyampaikan bahwa Dia adalah juru selamat gitu. Nah, cuman kita mau kenalan dulu nih sama si Markus. Markus ini memang di dalam Alkitab nggak banyak yang ngejelasin dia tuh siapa gitu. Jadi kita harus bacanya memang dari kitab-kitab tafsiran. Apakah dia salah satu murid Tuhan Yesus atau bukan? Atau gimana? Atau dia setelah zamannya Tuhan Yesus Menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau menurut Kaldo? Apa ya? Oh ya. Jadi pertanyaannya menjebak. Kalau berdasarkan yang kita baca, menurut kakak nih ya, Markus masuk dalam ke-12 murid Yesus? Untuk di ke-12 murid Tuhan Yesus, kayaknya enggak deh. Oke. Karena kan ada ya nyanyiannya ya. Iya. Nyanyian apa namanya yang menggambarkan murid-murid Yesus. Memang Markus itu tuh nggak masuk gitu di dalam. Tapi dia itu dikenal sebagai kerabatnya Paulus. Kerabat ya. Jadi dia kayak teman dekatnya Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu tulisannya dia itu tuh melihat dari sumbernya Paulus juga gitu. Jadi cerita-ceritanya Paulus karena mereka melakukan pelayanan yang sama. Nah, jadi berdasarkan dari tulisan Paulus, kemudian dia mencoba merefleksikan kehadiran Yesus itu gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Markus bukan murid bagian dari 12 murid Tuhan kalau Yesus dibilang ya. yang murid yang di apa ya, mungkin di inti disahkan gitu ya gitu ya. Enggak, tapi dia menjadi salah satu saksi mengenai keberadaan dari Yesus itu gitu. Sama seperti Injil-Injil lainnya gitu. Nah, si Markus ini dikenal juga sebagai kerabatnya Barnabas, rekannya Barnabas gitu. Jadi mereka secara relasi masih punya hubungan kekeluargaan. Terus ada juga yang bilang bahwa Markus ini nih nama lainnya juga Yohanes gitu. Jadi ada banyak Yohanes sebenarnya di dalam Alkitab gitu. Nah, itu kalau untuk dari siapa Markus itu gitu ya. Lalu setelah kita tahu bahwa dia menunjukkan untuk orang Yunani yang memang saat itu kondisinya berjuang dengan iman mereka, tapi juga sebenarnya inti dari penulisan dia mau memberitakan mengenai rahasia Yesus yang adalah Mesias itu gitu. Salah satu pesan dari kitab Markus adalah mau menyingkapkan rahasia mengenai Yesus yang adalah Mesias. Nah, selain itu dia juga mau menegur lewat tulisannya bahwa bahkan murid-murid yang dikatakan ke-12 murid Yesus itu masih banyak yang belum percaya bahwa dia adalah juru selamat. Oke, Nah, stop dulu Kak. oke. Jadi maksudnya GP adalah dari 12 murid Tuhan Yesus ini masih ada yang belum percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ya, karena kita ngelihat dari cara setelah coba Kak, ada kan yang setelah itu bertemu dengan Yesus waktu menampakkan diri. Ya, menampakkan diri. Ya. Dan dia kan mempertanyakan itu. Okay. Sedangkan kan dibilang bahwa sebelumnya ketika Yesus mati bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga gitu. Kalau kita mau melihat secara logika kita mau lihat kok dia masih mempertanyakan kalau seandainya dia percaya dalam Mesias, sedangkan dibilang sebelumnya. Tapi itulah karena manusia gitu ya. Nah, betul sekali. Oleh karena itu kebangkitan Yesus itu mau menjadi salah satu bukti bahwa dia memang adalah Mesias, dan Markus mencoba untuk menyampaikan itu gitu kepada para pembacanya, khususnya kepada para murid juga gitu. Nah, tradisi mengenai kebangkitan Yesus ini nih setiap tahunnya selalu kita rayain sama-sama. Biasanya simbol yang paling sering muncul di dalam Paskah apa nih? Telur. Oke, selain telur? Merpati Kak, Merpati, oke. Tapi kalau dalam drama-drama yang pasti selalu ada? Salib.
Salib udah lewat dong. Udah lewat. Kan sudah Kebangkitan. apa? Eh, Oke, kita tebak-tebakan. Apa? Dikit lagi. Gua. Simbol. Gua lah, pasti. Betul sekali. Tadi aku Kubur. mau bilangnya batu gitu, bukan ya, tapi guanya ya. Iya, jadi sebenarnya kubur itu gitu ya kan yang menjadi salah satu simbol Kubur. kalau di dalam drama-drama pasca itu tuh kan pasti ada kubur kosong. Nah, memang adik-adik dan juga kakak-kakak, tradisi mengubur mayat saat ini dengan dulu tuh beda banget. Kalau dulu mereka akan cari ke tempat yang tinggi gitu ya, terus mereka akan membangun sebuah katakanlah gua gitu ya. Kalau kita kan digali gitu ya, kalau ini mereka enggak, mereka membuat sebuah gua dan diletakkan di situlah mayatnya gitu. Jadi tradisinya berbeda dengan cara menguburkan mayat kita pada saat ini. Udah gitu, yang sering kita lihat di dalam drama-drama memang kurang lebih sepertinya sama gitu ya. Ada sebuah batu besar yang menutupi itu supaya tidak ada orang yang kemudian mengambil dari mayat itu gitu, entah keluarganya atau siapapun gitu yang mau mengambil si mayat itu gitu, dan dijaga oleh prajurit-prajurit gitu. Nah, salah satu yang menjadi simbol itu, jadi ada gua kemudian ada batu. Nah, batunya tuh bukan batu-batu kecil yang bisa gampang kita geser kakak Besar, dan ya? adik-adik. Kayak butuh berapa banyak orang untuk bisa menggulingkan batu itu, karena batunya gede banget memang, dan dia tuh bentuknya bukan kayak pintu rumah kita, enggak. Jadi tuh dia kayak Bundar. tengah lingkaran gitu ya kali ya, terus ditutupi sama batu yang besar. Nah, saat itu kalau dalam cerita yang kita baca, yang datang ke kubur Yesus untuk meminyaki. Nah, meminyaki ini salah satu bentuk penghormatan kepada yang sudah meninggal itu, dan itu memang biasa dilakukan oleh kerabat atau keluarga mereka. Jadi salah satu bentuk mereka menghormati atau mereka masih mengasihi orang itu gitu. Jadi akan diminyaki. Nah, yang datang saat itu ke kubur kan 3 orang. Siapa Kak? Maria Magdalena. Ini ada dibacain kita di ayat Jadi yang masa kita pertama. baca aja kayaknya deh. Baca aja. Aku Iya. cuma lirik kok, aku Maria Magdalena, Oke. Magdalena. Yakobus, serta Salome. Salome. Nah, ketiga orang ini adalah perempuan kan gitu. Nah, sejauh yang kita tahu memang kan secara fisik perempuan kan memang lebih lemah gitu ya fisiknya daripada perempuan. Coba bayangkan gimana caranya ketiga perempuan ini menggulingkan batu yang besar itu. Kayak butuh 50 perempuan kayaknya ya untuk Nggak mungkin bisa. mereka bertiga sih. Gak mungkin bertiga gitu. Jadi Tapi secara kita logika kayaknya nggak mungkin. nggak Ya? mungkin gitu. Makanya di ayat yang ketiga di situ dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Nah, ayat yang ketiga ini menjadi salah satu ciri juga Kak dari kitab Markus. Kalau kita baca di kitab Injil lainnya gitu ya, nggak ada yang memunculkan perspektif ini. Gitu. Jadi perspektif dari 3 orang perempuan ini, mereka tahu, menyadari kelemahan mereka bahwa mereka nggak bisa menggulingkan batu itu, makanya mereka nanya siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita gitu. Karena ketika mereka datang ternyata batunya sudah terguling gitu kan. Mereka kaget dan mereka masuk mendapati bahwa memang tidak ada siapapun di situ. Tapi ada, kalau di sini dibilangnya seorang muda. Seorang muda. Tapi kalau di kitab Matius memang dikatakan di situ malaikat gitu. Jadi memang ya seperti yang tadi Kak Danu bilang, gaya bahasanya beda-beda gitu ya. Ada yang kalau Markus bilangnya seorang muda, Matius bilangnya dia adalah malaikat. Tapi kita tahu bahwa dia adalah sesuatu yang baik atau benar, berada di posisi yang benar gitu. Karena dibilang di sebelah kanan gitu ya. Kanan menunjukkan atau menjadi simbol dari kebaikan atau kebenaran itu gitu. Jadi dalam beberapa tafsiran dibilang bahwa itu adalah malaikat yang mau memberitahu mereka bahwa Yesus itu ya udah pergi, ya seperti yang dia bilang bahwa dia akan bangkit gitu. Jadi ceritanya adalah bahwa memang ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, menceritakan mengenai kebangkitan Yesus yang dilihat oleh orang-orang yang kelihatannya tuh kayak lemah, gak mampu, tapi ternyata mereka menjadi saksi dari kebangkitan Yesus itu sendiri gitu Kak. Oke. Kurang lebih sih kayak gitu ya, pesan dari iya, bacaan kita. kalau kita mau menafsirkan teks yang kita baca saat ini gitu poin-poinnya. Baik, berarti intinya tadi bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini mungkin kayak kalau mereka itu kayak bertemu sebelumnya terus kayak ngarang-ngarang cerita, kayaknya nggak mungkin kayak. Enggak Kak. Mereka pasti mengalami pengalaman iman yang sama karena soal Tuhan Yesus ini kan. Okay. Mereka kan nggak mungkin kayak buat skenario, bikin bagaimana menyusun Injil ini kan. Karena mereka berdasarkan pengalaman iman mereka sendiri, berdasarkan dengan gaya bahasa mereka sendiri, tapi maknanya
sama sama gitu ya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut gitu kan. Iya. Gitu. Berarti intinya dari Paskah itu tadi kan KIP bilang bahwa simbol Paskah itu kan kubur. Kubur itu kan identik dengan kematian. Gitu. Berarti Tuhan kita memang kenapa sih harus mengalami kematian dulu gitu? Kenapa enggak Tuhan kita tuh nggak mati aja gitu, langsung bangkit aja gitu untuk menunjukkan kebesarannya dia gitu. Tidak perlu mati gitu ya, jadi Iya. bisa disalib juga langsung aja gitu. Harus mengalami penyiksaan dulu, disesah dulu gitu. Karena kan memang ketika dia datang ke dunia ini kan dia juga adalah manusia ya Kak, dan adik-adik juga gitu. Itu adalah sisi kemanusiaannya dia, bahwa memang dan seperti yang sudah dinubuatkan juga oleh Allah itu, bahwa itu adalah proses yang memang harus dilalui oleh Yesus itu sendiri. Nah, kebangkitannya dia itu menjadi salah satu bukti bahwa nubuat itu bukan hanya sekedar nubuat gitu. Bahwa itu kebangkitannya itu menjadi salah satu titik berangkat iman Kristen Kak gitu. Karena kalau misalkan dia mati dan dia tidak bangkit, maka sia-sialah gitu ya, maksudnya iman yang selama ini dipercaya oleh orang-orang yang meyakini dia gitu. Berarti bahwa rencana Tuhan ini, maksudnya peristiwa ini tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu memang sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus ada ya? Iya, itu bisa kita lihat tadi yang dibaca sama Kak Aldo di kitab Mazmur itu ada, kemudian di kitab Yesaya juga ada, bahwa akan ada seseorang yang datang, ya itu dia akan menyelamatkan. Sederhananya tujuannya itu untuk apa Kak? Tujuan apanya Kak? Tujuan Tuhan melakukan segala rencananya Tuhan ini gitu, dari kematiannya sampai dengan kebangkitannya gitu, yang akhirnya menjadi kayak semacam remind buat kita gitu, buat kita sebagai anak-anaknya gitu, sampai kita tuh harus merayakan setiap tahun Paskah ini tuh tujuannya biar apa sih gitu? Seperti yang tadi Kak Danu bilang ya, bahwa untuk mengingatkan kita bahwa ya kita telah diselamatkan oleh dia gitu melalui kebangkitannya. Tapi memang adik-adik, kita nggak cuma bisa melihat ini sebagai sebuah satu momen aja gitu, kematian dan kebangkitan, enggak. Di dalam tradisi Kekristenan, dari dia lahir, dia menjalani proses pelayanannya, kemudian dia menghadapi penderitaannya sampai dia mati dan dia bangkit, itu semua satu kesatuan cerita. Dan kebangkitannya itu yang mengingatkan kita bahwa dia adalah juru selamat yang memang nubuatnya adalah benar, apa yang dikatakan oleh Allah untuk rencana hidupnya Yesus itu adalah memang iya benar gitu, dan dia yang menyelamatkan kita sebagai umat manusia untuk mau menunjukkan bahwa aku loh ini Mesias yang kalian nggak percaya selama ini, tapi akhirnya kebangkitanku menjadi bukti nyata kan kalau seandainya memang aku adalah Yesus gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kita katakan untuk tahun ini, setiap tahun kita merayakan Paskah itu juga mengingatkan kita ya bahwa kita ini sudah diselamatkan gitu ya. Jadi mengingatkan kembali apa yang sudah kita lewati, dan kita menyadari nih bahwa kita ini manusia diselamatkan gitu. Dan karena kita manusia diselamatkan, kita juga harus punya tujuan nih kan, tujuan lain, tindakan nyata lah dari keselamatan yang sudah kita dapatkan gitu Maria. Dan itu kan nggak mungkin nih Tuhan Yesus harus mati 2 kali gitu, atau Tuhan Yesus harus disalibkan 2 kali. Tujuannya itu kan tadi yang KIP bilang kan, untuk menyelamatkan kita gitu. Artinya bahwa kita memang sudah selamat, bahwa kita udah nggak mungkin nggak selamat nih kalau kita udah percaya Tuhan, kita percayakan kebangkitannya, bahwa kita pasti selamatkan. Berarti Tuhan Yesus nggak mungkin mati 2 kali, nggak mungkin disalibkan 2 kali gitu. Tuhan Yesus sudah mati, dan Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nih buat KIP? Pertanyaan sih enggak sih. Bukan buat KIP doang kali ya, buat Kak Danu, buat Kak Niko. Mungkin aku nambahin sih Kak. Yang tadi udah dibilang, kita kan udah terima keselamatan nih dari Tuhan Yesus. Mati, dia dibangkitkan, dia naik, dan kita udah terima itu. Nah sekarang sih, untuk yang sekarang sih tinggal respon kita sih gimana. Benar banget. Respon kita dalam kehidupan kita sendiri masing-masing. Kayak misalnya kakak nih yang lagi Kaldo yang bekerja, respon kakak sudah dapat dalam Paskah ini, respon kakak gimana? Terus Kak Danu, Kak Niko, Kak Ipe, baik adik-adik yang di rumah juga responnya gimana gitu? Setiap kita tahu dan kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Yang jelas sih rasa syukur kita ya. Pasti rasa syukur kita tuh harus selalu ada setiap hari gitu, dan nggak cuma bersyukur, tapi
semangat kebangkitan Tuhan Yesus tuh harus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, setiap hari dimanapun kita berada, baik yang di rumah sebagai seorang anak, bahkan sebagai seorang pelajar gitu kan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, semangat itu nggak boleh padam. Betul nggak sih kayak itu? Ini udah jadi refleksi pasca kita buat tahun ini ya Kak ya. Tadi yang dibilang sama Kak Aldo, bahwa setiap tahun tuh kita pasti punya pergumulan yang beda, dan ajaibnya adalah bahwa kebangkitannya Yesus itu atau Paskah itu tuh pasti selalu punya makna yang berbeda di dalam setiap momen hidup kita gitu. Kalau tahun lalu mungkin kita nggak ngadepin kayak sekarang gitu ya, maksudnya kayak nggak ada virus. Siapa yang nyangka ya? Kita mau Kita bisa 2 bulan kemudian besoknya kita kayak gini di rumah gitu. iya gitu. Bahwa memang setiap tahunnya itu pasti selalu ada makna yang bisa kita tarik gitu, yang berbeda dengan Meskipun tahun lalu. itu adalah hal yang nggak enak buat kita sebagai manusia gitu. Ya, tapi yang mau aku sampaikan Kak dan juga ke adik-adik, jangan sampai katakanlah saat ini kita berada dalam kelemahan atau keterpurukan gitu ya. Jangan sampai keterpurukan itu yang menjadi fokus kita sampai kita lupa gitu mengenai kebangkitannya Dia yang sebenarnya menumbuhkan sukacita dan memberikan kekuatan buat kita gitu. dan memberikan kekuatan juga buat yang lain. Betul sekali. Pak. Tadi kayaknya kita sudah ada bunyi telepon ya. Waduh, Jadi- jadi Oke. kayaknya AIP Kaldo nih. Iya, Jadi kita ada. nggak cuma berempat aja. Oke, Iya, berarti tadi akan kita ada sama- tambahan iya, lagi. betul. Kita mau tahu nih kabar dari adik-adik Adik-adik kita kita yang ada di yang rumah, main karena di kita rumah. udah kangen banget kan. Udah hampir 3 minggu kita Iya, nggak ketemu nggak ketemu mereka. Ya nggak tahu mungkin Kayaknya kita udah udah lebih deh, jenggotan Kak. gitu kan, atau dia ubanan. Sudah sebulan. Cepet banget tuh. Cepet banget ya, saking udah lama nggak ketemunya gitu. Oke, langsung aja. Jadi- Udah ada langsung panggil. Iya, oke. Kita jadi mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa teruna kita sambil kita mau ngobrol-ngobrol kan, karena kita juga sudah kangen kan ya. Iya. Siapa aja nanti kita kasih tahu ya. Sementara ini kita coba tadi respon Kita telepon hubungi yang dulu. sudah masuk tadi ya. Iya, oke. Nah, bersama-sama dengan kita di sini kita pakai kecanggihan teknologi ya, Kak Danu ya. Apa? Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin, Nggak tapi usah kita Sebut aja telekonferensi. Zoom in, zoom out. Kita pakai telekonferensi, jadi bareng-bareng sama kita sudah ada Pertama Asyer. 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 Hai, Asyer. Asyer. Terus ada Baby. Baby. Hai, Baby. Kemudian ada Siapa tuh? ini siapa sih? Vokalisnya Noah. Oke. Ada Ariel. Ariel coba Ariel tidak merespon. disisir dulu. Aduh, Ariel freeze lagi. Ariel. Oke, jadi Oke. gimana nih? Gimana, Sambil Ariel? Ya. kalian apa kabar di sana? Di rumah ya? Kalian di rumah kan? Baik, Kak. Iya, di rumah, Kak. Di rumah sendiri kan? Di rumah Iya, sendiri. sama orang tua lah kan. Sama orang tua. Mereka mah nggak kos. Masih pelajar kan? Oke, Asyer. Masih, Kak. Asyer, apa kabar, Syer? Yuk. Ya, apa Apa kabar? kabar Asia? Delay. Oh, delay. Oh, baik, Kak. Baik, Kak. Gimana? Sudah berapa lama nggak keluar rumah, Syer? Ya, sekitar 2 minggu lah ya. Itu benar-benar nggak keluar ya, Syer ya? Lebih. Benar-benar Ada nggak apa? keluar ya? Nyolong-nyolongnya pasti nih. Iya, belum nggak keluar. Oh, Oke. Yang lain, Baby, Baby. berapa lama, Baby? Kemarin keluar ke dokter doang, Kak. Ke dokter sakit atau kenapa? Kenapa? Sakit. Iya. Sakit apa? Sakit hati Kak. Kenapa? Sakit apa, baby? Sakit apa? Oh, kemarin drop doang, badannya nggak enak badan doang, jadi saya ke dokter. Gitu. Tapi sekarang udah lebih baik kan? Kenapa? Sekarang udah lebih baik kan? Oke, puji Tuhan. Ariel. Ariel, Ariel, aduh. goyang-goyang. Ariel. Ya, kita ada gangguan Dengan Ariel. dengan Apa satelit. Ariel masih dengan bersama satelit. dengan Ariel, kami? Ariel masih tersambung dengan kami. Oke. Gimana Ariel. kabarnya Ariel? Di rumah ngapain aja, Ariel? Halo, Kak. Ya, halo. Kenapa? Di rumah ngapain aja? Tidur. Oke. Terus Terus tidur lagi. ya tidur. Sama tidur. Kegiatannya Ariel tidur ya. Dia bangun kalau pas kita lagi dihubungin aja. Gitu. Luar Oke. biasa loh. Baik, adik-adik, minggu ini kan kita sudah merayakan Paskah nih, ya kan? Ya, mengangguk jika kalian mendengar suara kalian gitu ya. Nah, saat ini kita udah ada Kak
IP dan ada Kak Aldo juga gitu ya. Oke. Dan ada Kak Danu dan Kak ada Niko Kak juga. Niko gitu. Mungkin KIP mungkin ada yang mau ditanya ke mereka gitu, ada yang mau disampaikan ke mereka gitu. Paling aku nanya kali ya, Kak. Iya, boleh. Jadi kan saat ini nih kita kan sedang masuk di dalam momen Paskah ya. Aku mau nanya dong, perasaan kalian gimana sih saat ini ketika kalian tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dan menyelamatkan kita anak-anaknya? Gimana sih perasaan kalian? Sebelumnya mereka tahu nggak? Kalian tahu nggak Tuhan Yesus sudah bangkit? Kalian rajin IHMPA dan IHMPT kan? Kalian nggak nyari di Google kan? Tuhan Yesus sudah bangkit belum ya? Bangkit pada hari yang keberapa? Bangkit hari yang keberapa? Kenapa Kak? Bangkit pada hari yang keberapa? Yang 3 doang. Oke. Oke, Ariel, Mas. Oke, Oke, Ariel kalau kayak gitu koneksinya bagus ya. Oke, jadi aku ulangnya, gimana sih perasaan kalian ketika kalian mengetahui bahwa Yesus itu sudah bangkit untuk menyelamatkan kita anak-anaknya? Dari siapa dulu nih, Kak? Dari Asher kali ya. Dari Gimana Asher. Asher jawabannya? Gimana perasaannya Asher? Aja. Ya, terutama bersyukur lah. Ya, lagi kayak gitu. Terus kedua, Kayak gitu gimana? seneng diselamatin sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terus? Ya, itu Ada? aja sih Kak. Itu aja ya. Berarti perasaannya adalah bersyukur. Bersyukur. Ya Kak, bersyukur. Oke. Oke. Lalu baby? Terus baby. Ya tahu sih Kak, bersyukur itu kan pasti ya Kak. Habis itu ya sukacita lah dalam diri sendiri. Harus Oke. Kita mau bahagia. Bersukacita. Lalu Apalagi, Beb? Bahagia. Bahagia. Kita mau bahagia lah Kak. Senang ya. bahagia. Oke. Biasanya nih Ariel nih punya jawaban-jawaban yang Di luar agak-agak dari Iya. ini. out of the Mind box blowing, nih. mind Iya, blowing. mind blowing. Oke, Ariel gimana Ariel, apa, jawabannya Ariel? Ariel dari Tahu sih dalam lagi ya, karena punya Tuhan yang mau turun ke bumi sama-sama kita jadi Gitu. Terus? Apalagi dong? terus ya bersyukur sih Bersyukur. bisa percaya sama Jawaban Ariel bikin kita penasaran ya. Sama apa? Yang tadi yang mikir atau ke sinyalnya yang jelek. Ariel kayak mau ngasih pertanyaan balik gitu ya. Oke, jadi intinya Ariel bersyukur, Bersyukur ya. dia. Dan Bersyukur bangga, tadi dan bangga bangga ya. banget. Jadi memang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh rasanya rasa bangga kita tuh luar biasa Diselamatin gitu sama ya. Tuhan Karena Yesus. kita udah diselamatkan, dosa kita sudah ditebus, dan rasanya sukacita tuh selalu hadir dalam kehidupan kita. Gitu. Oke. Oke, seperti tadi kita ada gangguan ya. Terputus koneksi kita. Kita kembali lagi sudah bareng sama Asher, Ariel dan Baby. Nah, kita mau lanjut ya. Kakak mau tanya lagi, kira-kira nih di situasi negara kita yang seperti ini, lagi banyak pandemik virus COVID-19, tapi juga bersamaan dengan perayaan Paskah kita. Nah, kalian kira-kira punya pesan nggak? Pesan Paskah kalian untuk teman-teman kalian yang lain di tengah situasi wabah corona ini? Kita mulai dari Ariel, silakan Ariel. Kayak berita ya. Ariel, silakan Ariel. Ariel. Faktor apa Ariel? Silakan Ariel. Kira-kira pesan-pesan Paskah untuk teman-temannya apa nih? ya soalnya sih jadi karena ada peristiwa COVID ini itu lebih dekat sama keluarga, Iya. jadi lebih biasa beribadah karena waktu kosong kan jadi banyak, jadi Waktu kosong. sebagai waktu beribadah kepada Tuhan juga. Mantap, Ariel. Oke. Baby. Kayak untuk dalam masa-masa seperti ini jangan keluar rumah dulu, banyak mendingan di rumah aja, memanfaatkan waktu sama keluarga untuk beribadah bersama, untuk banyak-banyak doa bersama. Asher. Share.
Kalau dari aku sih, kalau aku sendiri yang aku alamin tuh, kalau di tengah-tengah COVID-19 ini, berhubungan dengan pasca ini, kita jadi bisa lebih dekat sama keluarga, terus waktu ibadah bersama juga lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ya ada manfaatnya juga deh kalau misalnya stay di rumah gitu. Oke nih, jadi intinya di tengah situasi sulit pun juga Tuhan baik ya, bisa memberikan hal-hal yang luar biasa bermanfaat buat kita gitu ya. Kayak tadi bisa lebih dekat sama keluarga, ada yang lebih baca Alkitabnya lebih rajin gitu ya, lebih rajin, terus berdoa bareng sama keluarga ya. Jadi tetap selalu bersyukur dan semangat ya, meskipun di rumah masing-masing. Oke deh, mantap. Karena memang itu makna kebangkitannya Kristus ya Kak ya. Makna kebangkitan Tuhan Yesus. Coronanya. Oke, iya. Oke. Cepat berlalu coronanya. Biar cepat. Biar dapat cepat. Oke. Kalian udah kangen belum sih dengan suasana PT kita? Kenapa? Kalian kangen nggak sih dengan teman-teman PT, dengan ibadah PT? Kangen ya. Oke, dari kakak-kakak ini siapa yang kalian paling kangen? Nggak bisa dijawab ya. Narsistik juga Narsistik. ya. Keadaannya dong. Intinya kita berharap semoga kita bisa berjumpa langsung, Secepatnya. bisa beribadah langsung lebih cepat ya. Dan peristiwa ini boleh cepat kita lewati lebih cepat juga gitu ya. Dan kita bisa main bareng, kita bisa berkumpul bareng lagi, ibadah bareng lagi gitu. Ada pertanyaan buat kakak? Apakah sudah cukup? Sudah sih Kak. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih untuk Ariel, Baby, dan Asye. Terima Salam kasih. untuk Terima kasih. keluarga, mama papanya di rumah ya. Dadah. Dadah. Dadah, makasih ya. Bye. Oke deh, Kak Oke. Nicole, Kak Ipe, Kak Aldo, demikian tadi tuh kayaknya kangen banget. Aku sendiri tuh kangen loh dengan mereka ya. Setiap minggu pagi siang tuh ketemunya sama mereka gitu. Ariel yang sering banget main musik, Asyir sering banget main musik, Baby juga yang sama teman-teman itu yang selalu seru di dalam kelas PT gitu. Tapi ini nggak membuat rasa perjumpaan kita tuh kayak akhirnya nggak ada gitu kan. Bahkan lewat teknologi ini pun kita masih tetap berjumpa, kita masih bisa membahas firman Tuhan, bisa beribadah bersama-sama gitu ya. Nah, oke, ada pesan terakhir nggak buat KIP untuk adik-adik yang lain di rumah mengenai firman Tuhan kita hari ini? Oke, paling untuk pesan pasca yang mungkin bisa kita maknai saat ini ya Kak, sama-sama di tengah kondisi kita saat ini berdasarkan refleksi dan perenunganku sendiri gitu, dan kakak-kakak juga bisa menambahkan nanti ya berdasarkan firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus itu kan menjadi salah satu bukti bahwa dia mencintai manusia gitu, dia mencintai seluruh ciptaannya. Akhirnya dia seperti yang tadi kakak tanya kan, dia nggak cuma sekedar mati aja, tapi dia membuktikan lewat kebangkitannya itu. Nah itulah yang menjadi salah satu bukti bahwa dia sayang banget sama kita gitu. Dia sayang sama aku, Kak Danu, Kak Aldo, Kak Niko, dan adik-adik juga gitu. Nah tapi jangan sampai berhenti di situ aja. Bahwa sayangnya dan kasih atau cintanya Yesus itu sama seluruh ciptaannya jangan cuma berhenti untuk kita rasain, tapi kita harus meneruskan cinta itu dan kasih itu kepada sesama kita, kepada seluruh ciptaan. Apalagi di kondisi kayak gini, ya kan? Kakak-kakak pasti udah, dan adik-adik juga pasti ngeliat kan campaign-campaign yang kita tuh harus saling menjaga kanan kiri kita. Artinya bahwa mungkin di sekitar kita masih ada orang-orang yang sulit untuk bisa menikmati apa yang kita nikmati. Bisa tinggal di rumah tanpa ada rasa khawatir gitu ya, atau nggak harus mikirin makan apa besok, tapi masih ada orang-orang di luar sana yang mungkin masih merasakan itu gitu ya. Atau mungkin kita punya keluarga yang saat ini mereka lagi sakit gitu. Sebenarnya kita bisa menyalurkan cinta kita itu melalui hal-hal itu gitu, sebagai sebuah bukti bahwa cintanya Yesus, kasihnya Yesus melalui kebangkitannya itu kita teruskan ke orang lain gitu, dengan kita peduli kepada orang lain. Kayak ada campaign mengenai peduli sama Bang Ojek, aku senang banget itu ya. Gerakan-gerakan sosial ya kayak. Ngelihat kemarin pas aku lagi mau coba ke Indomaret gitu, ada ibu-ibu yang bagiin makanan ke tukang sayur. Sebenarnya kan itu sesuatu yang bentuk cinta gitu ya, bentuk kasih yang kita lanjutin gitu, dan gak cuma berhenti di kita aja. Nah sebenarnya momen pasca ini menjadi salah satu momen yang bisa kita manfaatkan gitu, bahwa kita membagikan kasih itu, tapi jangan cuman karena kondisi ini aja. Yang harus selalu kita ingat bahwa
setelah ini pun berakhir, aku berharap bahwa kepedulian dan kasih atau cinta itu masih bisa terus kita teruskan, supaya kebangkitan Yesus itu ya memang kita maknai dan kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling itu sih, Kak. Oke deh, kalau dari Kaldo mungkin ada terakhir, pesan terakhir. Dari KIP Pesan sudah pasca ya. Pesan terakhir yang terakhir. Agak horor. Pesan terakhir ya, sebelum nanti kita akhiri Oke. pada kita gitu. Dari KIP sih udah mendalam Lengkap, banget sih pesannya. Yang tadi udah dibilang sama KIP juga, nggak cuman kita kita menerima kasih dari Tuhan karena kebangkitannya, tapi kita juga harus menyalurkan. Yang tadi aku bilang juga, respon. Bagaimana kita merespon kebangkitan Tuhan Yesus dalam diri kita, yang bisa kita bagikan juga ke orang lain. Yang tadi KIP juga bilang lagi, gerakan-gerakan yang udah ada sekarang tuh udah luar biasa sih, Kak. Kayak contohnya kita beli makanan satu, nah nanti satunya bisa buat abang gojeknya Jadi atau sharing ya. di sharing, betul. Kita juga bisa ngelakuin, misalnya kita nggak pesan makanan, misalnya kita tadi kayak aku mau waktu itu tadi dititipin makanan, ketika kita beli kita bisa tambahin sedikit, berapapun nominalnya, itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa juga sih buat mereka yang mungkin, kalau buat kakak sekarang sih mungkin kakak kan kerja, biar bagaimana kondisinya tetap dapat pemasukan, tapi kita bisa lihat juga yang lain yang kena dampaknya yang gara-gara hal ini mereka jadi kayak wah, pemasukan berkurang, mau ngasih makan susah, mau makan susah gitu. Dan itu yang kita perlu perhatikan juga. Sebenarnya juga yang tadi kayak KIP juga bilang, bukan saat ini juga, bukan pada saat masa-masa ini juga, tapi ketika ini berakhir juga mungkin masih banyak orang yang kayak gitu, yang kepedulian kita tuh harus tetap ditingkatin sih. Jadi bukan karena kita begini lagi ngadapin masa pandemik ini kita jadi lebih peduli, tapi nanti setelah selesai ya udahlah hidup lagi masing-masing. Nggak gitu juga sebenarnya. Jadi tetap kita harus mensyukuri makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita, dan kita salurkan juga buat yang lain pedulian kita. Terima kasih. Niko mungkin ada pesan pasca. Paling aku tambahin sama kayak minggu lalu ya, bahwa kita tuh merefleksikan kebangkitan Tuhan itu dengan kasih gitu. Tadi Kak Epi sudah bilang jangan sampai berhenti di kita juga. Kita juga harus menyebarkan juga. Kasih itu juga kita harus sebarkan gitu kan. Tadi contohnya sudah diberikan oleh Kaldo juga gitu. Nah, kita diam di rumah aja tidak kemana-mana, itu kan juga merupakan wujud kasih kita ya, bahwa kita tuh pengen menghentikan wabah ini gitu ya, bahwa kita tuh pengen segera kembali pulih juga gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa selama kita di rumah aja juga, kita juga jangan akhirnya cuma jadi diem aja gitu. Merefleksikan dari yang tadi adik-adik juga, bahwa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kakak sendiri akhirnya jadi kayak mengintrospeksi diri gitu sih, dari situasi kayak gini, karena kita sering di rumah. Kita tuh kayak diajarkan lagi, salah satunya kita harus hidup bersih juga gitu kan, dengan sedikit-sedikit kita cuci tangan gitu, walaupun biasanya kita memang cuci tangan, tapi sekarang kita jadi lebih waspada lagi gitu. Kita juga jadi hidupnya jadi lebih bersih gitu kan. Itu juga merupakan salah satu refleksi dari kita sendiri sih gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, kita merefleksikan ke diri kita kembali lagi, bahwa kita tuh masih dikasih oleh Tuhan. Jadi sama-sama kita mengintrospeksi, apalagi kembali kita diingatkan dengan momen Paskah ini gitu. Itu sih. Berarti bukan cuma mencintai orang lain, tapi juga mencintai diri kita sendiri dengan apa melakukan kebersihan itu terhadap diri kita. Baik, kalau gitu terima kasih untuk KIP yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Juga Kaldo yang sudah membacakan Mazmur ya. Terima kasih. Padahal minggu lalu juga kita sama-sama ya. Kaldo baca minggu lalu. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk Ariel, Asyiar, dan Bibi yang sudah ikut bergabung bersama kita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan bagi kita di tengah menghadapi situasi yang sulit ini. Dan biarlah semangat Paskah juga boleh selalu ada dalam hati kita, kasih Tuhan boleh selalu ada dalam diri kita, sehingga kita boleh menjadi terang dan pelita dimanapun kita berada. Baik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyi dengan lagu Begitu Kasih Allah Akan Dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya
of the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love for me. Adik-adik yang terkasih, saat ini kakak akan mengajak kita untuk berdoa syafaat. Namun doa syafaat kali ini kakak akan menyampaikan beberapa pokok doa yang kemudian dapat didoakan secara pribadi oleh adik-adik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu yang tetap menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan sama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya makna yang boleh kami dapat dari firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi pelita dalam setiap langkah yang boleh kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk dunia yang Kau ciptakan, terlebih khusus untuk negara kami, bangsa Indonesia, di tengah wabah COVID-19 yang boleh terjadi di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini dan pelayanannya, terutama untuk gereja kami GPIB Pelita. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan juga orang-orang yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan sudi mendengar setiap seruan doa kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti minggu lalu, kita persiapkan persembahan kita kumpulkan ke orang tua untuk nanti diberikan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu persembahan, Ku Beri Persembahan. Ku
tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya apa yang boleh kami kumpulkan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk penyebaran berita-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan Tuhan Yesus, kiranya hikmat boleh menyertai mereka yang akan mengolah persembahan Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, mau berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan secara bersama-sama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, warta IHMPT minggu ini bahwa ibadah kita masih berlangsung secara online. Jadi untuk beberapa minggu ke depan yang kita nggak tahu ya Kak sampai kapan, tapi kita berdoa aja semoga situasi ini boleh cepat selesai dan kita boleh berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama kembali di gereja kita. Gitu. Untuk informasi kedua kan Niko? Ya, untuk informasi kedua, kegiatan kita di luar ibadah seperti futsal itu masih ditiadakan dulu ya sampai nanti informasi lebih lanjut ya. Semoga wabah ini juga masih bisa cepat selesai ya, seperti yang tadi kata Kak Danu, supaya kita bisa sparring lagi. Sparring futsal, oke Kak Danu. Nggak bisa sparring online ya Kak? Sparring online nggak bisa. Pakai jempol kali ya. Jempol, oke. Oke. Itu aja kan Niko? Ya itu aja warta kita untuk minggu ini. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sayangi lingkungan kita dengan tetap di rumah aja. Baik, dan jangan lupa follow Instagram KKPT, @persekutuan Teruna Pelita. Follow juga, subscribe juga YouTube iya, follow gereja juga kita. YouTube kita ya, supaya YouTube ini boleh terus didukung oleh jemaat dan bisa terus menghasilkan ibadah-ibadah online supaya jemaat-jemaat kita boleh terus tetap ada persekutuan gitu ya. Ya, baik. Sama di sharing juga ya Kak, maksudnya dibagikan ke teman-teman yang juga ke lain. teman-teman yang lain, channel YouTube kita, terutama video IHMPT kita. Biar firman Tuhan tuh boleh tetap kita dengar, firman Tuhan tuh boleh tetap tersiarkan. Betul. Ada info juga Kak, ternyata ada dari GPB lain juga yang tonton ibadah IHMPT kita gitu. Jadi hai buat yang dari GPB lain, salam kenal. Atau mungkin bukan GPIB juga kali ya Kak? Mungkin bisa dari dari Papua ya. Dari GPB di Papua emang ada? Enggak ada. Tersiar sampai ke dari kalau gitu demikian warta IHMPT minggu ini, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kristus Bangkit Soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri IHMPT online kita. Sama seperti minggu lalu, mungkin kita masih akan tetap stay di rumah, tapi kita harus senantiasa meminta berkat Tuhan agar selalu melindungi kita dan juga orang-orang yang kita kasihi. Dan kiranya melalui ibadah ini,
semangat Paskah itu, kasih Paskah itu boleh tetap tinggal di dalam hati kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Paskah kita secara online. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Online minggu depan di channel YouTube GPB Pelita. Selalu jaga kesehatan, Rajin cuci tangan. dan jangan lupa kalau mau keluar rumah harus tetap pakai masker. Satu lagi Kaldo, tetap di rumah aja. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.